welcome to Yofi Talk. Wah, hari ini kita kedatangan dua tamu spesial karena Gatra lagi main ke Kendal, ke barat. Main ke rumahnya Mas Diko selaku Bupati Kendal terpilih yang akan dilantik besok ya tanggal 25 ya Mas ya? 26. Oh 26, oke. Dan ada juga Gus Samsul di sini Ketua Happy Trend. Tuh pasti pemirsa Gatra TV penasaran apa sih sebenarnya Happy Trend. Nah kali ini kita akan membahas seputar tentang UMKM yang ada di Kendal. Nah karena dua narasumber kita kali ini rajanya UMKM nih. Oke. Nah pertama saya mau nyapa dulu Mas Diko. Mas Diko, gimana perasaannya Mas jadi Bupati terpilih Kendal? Ya, alhamdulillah bersyukur di usia yang masih muda diberikan kepercayaan oleh masyarakat Kendal, dan ini juga semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga amanah ini bisa dijalankan dengan baik untuk kepentingan masyarakat Kendal, agar Kendal ke depan bisa akselerasi lebih baik lagi dan masyarakatnya insya Allah bisa lebih sejahtera lagi. Amin, amin, kita doakan semoga semua harapannya dan juga visi misinya tercapai. Tapi tadi belum membahas visi misi nih. Nah, boleh diceritakan visi misi Mas Diko selaku Bupati Kendal, kemudian katanya suka banget berusaha untuk meningkatkan UMKM di Kendal ya Mas ya. Gimana tuh ceritanya tuh? Jadi memang ada beberapa visi misi yang akan menjadi fokus kita ke depan. Yang pertama terkait UMKM yang tadi sudah disampaikan. Kita juga memikirkan gimana petani yang ada di Kendal ini ke depan bisa lebih sejahtera lagi, dan tentunya juga nelayan-nelayan yang ada di Kendal juga akan kita pikirkan, dan tentunya kita berharap ke depan Kendal ini bisa menjadi pusat pariwisata dan industri. Ini yang gagasan yang selalu kita sampaikan dalam kampanye kita sebelumnya, karena ini ada beberapa efek domino ketika pariwisata yang ada di Kendal ini bisa benar-benar kita konsepkan dengan baik dan bisa menjadi destinasi wisata yang unggul khususnya di Jawa Tengah gitu. Karena harapannya dengan majunya pariwisata yang ada di Kendal, tentunya ini juga akan mendongkrak UMKM yang ada di Kendal. Jadi berkaitan juga dengan program pengembangan UMKM atau UMKM naik kelas, dan harapannya ini akan bersinergi dengan majunya pariwisata. UMKM juga kita pastikan ke depan bisa lebih baik lagi. Oke, bahas soal UMKM ya. Kemudian ini UMKM itu kan berarti berkaitan dengan membangun ekonomi kreatif masyarakat. Nah, tapi di Indonesia khususnya di Kabupaten Kendal sendiri kan pasti banyak sekali produk asing yang masuk, kemudian harganya kompetitif juga di pasar dalam negeri. Nah, gimana nih Mas Diko membangun ekonomi kreatif? Jadi memang kita sebagai pemerintah daerah kita harus memberikan pendampingan kepada mereka gitu. Kita nggak bisa melepaskan begitu saja. Jadi kita harus aktif juga dalam mendampingi mereka, memastikan bahwa mereka ini sudah di jalur yang benar. Jadi memang ada beberapa program dan gagasan juga yang insya Allah akan kita lakukan dalam waktu dekat. Khususnya yang pertama itu kita akan siapkan Creative Hub. Nah, jadi Creative Hub ini untuk semua pelaku UMKM nanti bisa datang ke sana. Itu akan kita siapkan juga pendampingan untuk mereka bisa branding, dan mereka juga bisa foto produk mereka, dan kita ajarin gimana caranya yang baik agar UMKM yang di Kendal ini bisa berdaya saing dengan nasional maupun dari mancanegara juga gitu. Jadi memang prinsipnya kita harus mempersiapkan SDM kita melalui UMKM, karena mereka ini adalah pendongkrak ekonomi juga yang ada di Kendal khususnya. Jadi harapannya mereka bisa terus berdaya saing dan bisa lebih baik lagi lah ke depan gitu. Jadi kita bantu mereka dari brandingnya, gimana cara mereka marketing dan lain sebagainya, semuanya itu kita sudah pikirkan gitu. Jadi dari program untuk sosialisasi dengan UMKM, apa yang berpotensi, gimana cara menjualnya, gimana cara branding positioningnya, agar mereka ini nanti ke depan bisa menjadi UMKM yang pada akhirnya juga bisa membanggakan atau meningkatkan branding Kabupaten Kendal sendiri. Berarti yang difokuskan adalah SDM dan produk UMKM-nya ya? Iya, karena sebenarnya Kendal sudah memiliki produk-produk yang baik sebenarnya menurut saya. Dan kita juga nggak bisa pungkiri bahwa banyak produk unggulan yang ada di Kendal ini sekarang karena mungkin kita ngerasa kita kurang pede, masyarakat yang UMKM di Kendal, akhirnya mereka lebih
nyaman ketika menjual produk ini ke daerah lain, akhirnya di package oleh daerah lain, di branding oleh daerah lain, akhirnya ini diklaim adalah produk dari daerah lain, padahal asal usulnya ini dari Kendal. Nah ini yang ke depan kita harus rebut kembali bahasanya. Oke, tadi yang menarik tuh ada Creative Hub. Sebenarnya bentuknya apa sih Creative Hub tuh? Platform kah atau ada organisasi? Creative Hub ini nanti sebenarnya terintegrasi semua ya. Jadi dari awal gimana cara kita branding, gimana cara kita marketing, gimana cara kita menjual produk kita, gitu kan, packaging, semuanya ini nanti jadi satu pintu gitu. Bahkan nanti juga di mall pelayanan publik yang insya Allah akan menjadi fokus kita dalam 100 hari kerja. Di situ juga nanti kita akan siapkan digital platform. Nah, saya kebetulan kemarin sudah Zoom meeting, sudah MOU juga dengan Grab, Gojek, Tokopedia, dan Google yang insya Allah juga langsung 3 platform juga, ya. Langsung semua platform yang terbaik. Karena gini, kalau kita bicara digital platform, kita nggak bisa bersaing dengan unicorn yang ada di Indonesia. Kita harus berdampingan dengan mereka, berkolaborasi, tapi juga harus saling menguntungkan gitu. Artinya kita juga sebagai ingin meningkatkan UMKM juga harus menguntungkan buat kita. Jadi solusinya mereka akan punya help desk juga di mall pelayanan publik kita. Jadi ketika orang mau urus izin atau orang mau misalkan UMKM mau gimana cara memasarkan produk saya, bisa langsung datang ke MPP, mall pelayanan publik yang ada di Dinas Perizinan kita. Itu langsung ada orang yang bisa membantu, langsung mengarahkan ini caranya seperti ini, menjualnya seperti ini. Jadi dari situ harapan kita mereka bisa terbantu untuk marketing, untuk penjualan mereka secara online gitu. Karena banyak loh hari ini kayak kita punya sirup jahe misalkan. Sirup jahe dikenalnya cukup dikenal. Ketika saya ke Jakarta, saya bertemu beberapa petinggi-petinggi politisi yang ada di Jakarta, itu mereka ingat dengan sirup jahe gitu. Tapi jadi ingat Kendal, ingat sirup jahe. Iya, mereka nggak ngerti gimana cara belinya. Gitu, nggak ada karena gitu di online belum ada gitu kan, di Jakarta juga belum ada. Nah ini ya strategi kedepannya untuk memastikan bahwa produk kita ini bisa dijual di minimal di seluruh Indonesia. Oke, Mas Diko boleh tahu potensi UMKM yang di Kendal itu apa aja sih? Terus di daerah, misalkan daerah apa, potensinya apa gitu, biar masyarakat Kendal itu pede. Terus habis itu biar kita masyarakat Indonesia tuh juga tahu, oh ternyata di Kendal tuh nggak cuma sirup jahe nih. Nah, ada yang lain. Apa sebenarnya ada beberapa produk unggulan sih yang saya tahu ya. Sementara karena gini, dengan dinas terkait pun hari ini pendataan UMKM kita masih belum baik. Artinya kita masih harus evaluasi lagi, kita pastikan bahwa kita tahu nih potensi-potensi UMKM apa aja yang ada di setiap kecamatan. Kita punya 20 kecamatan, 286 desa, kita harus pastikan apa aja potensinya gitu. Jadi salah satunya yang tadi saya sampaikan, kita punya sirup jahe yang mungkin sudah cukup dikenal. Dan di luar itu kita juga sebenarnya kita produksi bandeng salah satu yang terbaik di Indonesia, mungkin bisa dibilang. Kita juga punya kopi yang kualitasnya luar biasa. Kita punya yang Robusta, kita punya Arabica, kita punya bahkan Excelsa juga kita punya gitu. Jadi ini adalah beberapa yang harus kita kembangkan. Ada juga kerupuk rambak di Pegandon, ini juga udah cukup dikenal. Dan ini memang ada masih banyak lagi UMKM yang memang harus kita dorong lagi untuk menjadi branding Kabupaten Kendal. Tapi tentunya yang sudah baik ini harus kita maksimalkan dulu. Akhirnya nanti mereka diwajibkan untuk mendampingi yang lainnya gitu, untuk bisa maju juga gitu. Jadi memang ada beberapa UMKM yang produk-produk yang sudah baik di Kendal. Oke, kalau sirup jahe itu dari mana ya? Maksudnya khususnya di daerah mana atau? Sirup jahe itu ada sekarang itu karena memang sudah terkenal, jadi di mana-mana ada gitu. Tapi awalnya itu kalau saya tidak salah itu adanya di Boja. Kecamatan Boja di atas itu yang mereka yang produksi masif pertama di Kendal, tapi juga sekarang sudah banyak yang lainnya yang memang rasanya punya ciri khas sendiri lah. Gitu. Tapi dari situ akhirnya membantu warga lainnya yang berusaha untuk memproduksi sirup jahe ataupun produk UMKM lain supaya lebih berkembang. Nah, saya mau ke Gus Samsul nih. Halo Gus, sehat Gus? Sehat. Oke, nah tadi saya sampaikan ke pemirsa Gatra TV, Gus Samsul ini adalah ketua Happy Trend. Nah, Happy Trend ini apa sih? Karena ini tuh baru ya kan? Boleh cerita Happy Trend apa Gus ke pemirsa? Baik Mbak, jadi Happy Trend itu memang baru karena didirikan pada tanggal 7 Agustus 2020. Loh, berarti masa pandemi dong? Ya, jadi ini langsung dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden RI, beliau Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, memang beliau yang menginisiasi bagaimana
potensi pesantren ini punya pusat bisnis ekonomi pesantren, maka disingkat Hebitren, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren. Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren. Oke. Terus ada program kerjanya apa aja sih? Jadi Hebitren ini yang pertama membuat sebuah holding pesantren. Ini yang pokok, bagaimana agar potensi pesantren ini mampu di-manage dengan baik. Kenapa? Karena di Indonesia itu ada 28.000 pesantren, 18 juta santri. Ini kan sebuah potensi yang luar biasa, yang notabene pesantren-pesantren punya komitmen yang tinggi dalam hal bisnis. Contoh dalam hal market aja. Ketika ini dijadikan market di setiap pesantren itu punya loyalitas yang tinggi. Gitu. Karena ada hubungan emosional. Kalau di Kendal, Pak Bupati, kita punya 215 pesantren, 15.000 santri. Ini potensi yang sangat-sangat bagus kita kembangkan di Kendal, khususnya dalam hal tadi membangun ekonomi kreatif. Tidak hanya di pesantren, tapi di lingkungan masyarakat di sekitar pesantren. Ini nanti bisa disinergikan. Nah, ini potensi-potensi yang ada, kemudian dibangunlah sebuah holding pesantren di tingkat pusat, di tingkat Jawa Tengah, dan nanti ke daerah-daerah. Kabupaten kota ya. Kota. Nah, dari Agustus awal pembentukan, kemudian sekarang kan sudah Januari 2021. Nah, Gus, boleh diceritakan perkembangan Hebitren saat ini gimana? Baik. Khususnya pesantren yang di Kabupaten Kendal ini ya. Jadi untuk yang tingkat provinsi, karena kami juga belum dilantik, kita baru mendirikan benderanya dulu. Jadi nama perusahaan, kemudian status hukum. Insya Allah bulan Februari ini selesai, mau kita launching untuk yang tingkat Jawa Tengah. Nah, untuk tingkat Jawa Tengah kemarin terkait dengan core bisnisnya sudah kita tentukan. Ada beberapa titik core bisnis. Yang pertama diantaranya nanti kita akan membangun virtual market pesantren se-Jawa Tengah. Misal contoh tadi, di setiap pesantren punya produk apa? Kalau di Kabupaten Kendal punya perda One Product One Village itu, nah kita akan kembangkan lewat virtual market ini ya, One Product One Pesantren, gitu. Satu pesantren satu produk. Ketika ini terjadi, ini sebuah pemberdayaan UMKM yang luar biasa, dan ini ekonomi akan berputar di Kendal, di Jawa Tengah. Nah, ini potensi ini yang kita baca, maka kita sangat-sangat semangat untuk mengembangkan itu. Memang pertama virtual market dulu, baru nanti yang kedua replikasi bisnis pesantrennya, dan yang ketiga unit-unit usaha pesantrennya. 3 hal ini kegiatan Hebitren di Jawa Tengah yang akan kita usung. Oh, yang akan dinaikkan ya. Oke. Kemudian ada ada pandangan pesantren ini di Kendal sendiri bisa memproduksi produk lain, mungkin mengembangkan sirup jahe juga, atau mungkin ada mengembangkan bandeng ya tadi ya Mas, yang enak juga, nggak kayak bisa saingan lah sama Pati. Jadi di setiap pesantren sebenarnya sudah banyaklah produk-produk itu. Contoh kalau kami di Al-Musyafa sudah punya produk itu. Madu Asyifa itu kan produk Al-Musyafa. Madu ya? Iya. Di setiap di Kendal, di Semarang kota, di setiap apotek ada produk kita. Tapi belum terintegrasi dengan Hebitrennya ini. Masih sendiri-sendiri. Kemarin kita dari Pak Geruyung di tempatnya Pak Isohari punya produk ternyata. Produk untuk pembersih pembersih apa itu produknya namanya. Artinya apa? Ketika ini nanti dibikin sebuah asosiasi yang bisa kita rekrut dengan baik, ini sebuah luar biasa. Sebuah lonjakan luar biasa terkait dengan digital market tadi. Jadi sama-sama pesantren udah nggak saingan lagi. Dan lingkungan pesantren. Oh, dan lingkungan masyarakat pesantren. Nah, ini penasaran nih, apakah dampak positif dari Hebitren di lingkungan pesantren? Kan di sana ada masyarakatnya, kemudian pasti juga ada UMKM-nya di lingkungan pesantren. Nah, dampaknya apa dulu nih? Ya, jadi ketika ini nanti sudah jalan Hebitren ini di masing-masing pesantren, contohnya di Kendal aja yang dekat. Nah,
kemudian produk-produk ini pasti akan bermanfaat untuk lingkungan masyarakat di pesantren. Dari sisi ekonominya, dari sisi tenaga kerjanya, tidak mungkin kan pesantren itu berdiri sendiri tanpa melibatkan lingkungan pesantren. Jadi sangat-sangat banyak dampak positif di lingkungan pesantren. Jadi tidak hanya berlaku untuk masyarakat pesantren, tapi masyarakat di lingkungan pesantren. Berarti ibarat pesantren mungkin memproduksi, nanti lingkungannya bisa bantu seller gitu ya Pak, jualin juga ya. Betul. Jadi tema besarnya nanti inilah peran pesantren terhadap masyarakat. Jadi berarti pesantren itu tidak hanya bergerak di bidang tafakuh fiddin, tapi juga bisnis yang itu bermanfaat untuk masyarakat sekitar pesantren. Tentu untuk membangun dan mensinergiskan UMKM di Kabupaten Kendal. Wih, mantap sekali. Sukses ya Pak Ebitren ya. Oke, saya mau ke Mas Diko lagi nih. Nah, tadi kan udah ada potensi UMKM Kendal, kemudian tantangan membangun ekonomi kreatif di Kabupaten Kendal sendiri apa sih Mas? Sebenarnya tantangannya yang kemarin sudah yang tadi sudah saya sampaikan juga ya, ada beberapa hal. Yang pertama itu terkait marketing yang hari ini masih kurang baik gitu. Jadi secara kita mau shifting mindset dari offline menjadi online karena kita harus mengikuti zaman. Yang kedua, kita juga masih adanya pemasaran juga masih kurang baik gitu. Artinya brandingnya juga kita harus perbaiki lagi. Marketingnya juga kita harus perbaiki lagi, dan tentunya kita juga akan berdampingan dengan mereka untuk memastikan produk mereka ini bisa lebih maksimal lagi. Jadi misalkan sirup jahe yang hari ini sudah baik, mungkin kita panggil ahlinya minuman gitu, mungkin dia akan kasih sedikit twist yang berbeda, akhirnya ini bisa menjadi lebih unik lagi gitu. Jadi memang itu yang akan kita dampingi juga. Itu tantangan, dan insya Allah kita akan memberikan solusi juga. Nah, itu tantangan secara umum ya. Coba kalau misalkan tantangan di masa pandemi ini deh, UMKM kita udah tahu dari Maret kemarin mereka udah yang paling terkena dampak kan. Terus, nah sekarang gimana nih Mas Diko sebagai Bupati menghadapi tantangan di masa pandemi khususnya untuk membangun ekonomi kreatif UMKM ini? Ya justru saya di masa pandemi ini merasa lebih tertantang ya dengan situasi yang ada, tapi ya kita selalu memberikan semangat kepada mereka. Pemerintah pusat juga sudah memberikan beberapa solusi, beberapa ikhtiar yang sama-sama kita lagi lakukan, yaitu vaksinasi. Tentunya kita berharap kondisi COVID-19 ini bisa menjadi hilang dan kembali normal lagi. Tapi kita harus mempersiapkan semuanya dari sekarang gitu. Artinya kita berharap di 2021 ini pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi, dan kita juga mempersiapkan semua platformnya, dari marketingnya, brandingnya, semuanya itu dari sekarang. Jadi harapannya ke depan COVID-19 ini bisa hilang dan UMKM yang ada di Kendal sudah siap untuk terbang lagi lah bahasanya. Wih, mantap. Nah, tapi kalau sampai sejauh ini kan lebih sering offline. Apakah UMKM ini sudah disarankan untuk online, penjualan online sekalian? Kemudian kan sekarang kan kita nggak tahu ya Mas Diko ya sampai kapan nih pandemi. Tapi adakah saran bagi UMKM untuk cashless aja deh, atau mungkin jual online aja deh, atau udah sampai sana atau belum? Jadi memang yang pertama tadi saya sampaikan, kita kan lagi mempersiapkan digital platform untuk mereka nih. Jadi kita akan sosialisasikan juga kepada mereka bahwa udah ada loh nih sekarang kita mempersiapkan digital platform yang gampang diakses. Tinggal datang aja, mereka akan kasih semua caranya gimana sampai akhirnya mereka bisa menjual secara online. Nah itu sudah ada. Yang kedua mungkin juga kita akan berikan gagasan ke depan untuk CHSE. Nah, CHSE ini kan sangat penting di masa pandemi ini, agar nanti kalau semuanya sudah bisa menerapkan ini, harapannya ini juga bisa menjadi pendongkrak lagi, akhirnya UMKM bisa maju lagi gitu dengan kenyamanan orang untuk datang ke tempat-tempat UMKM yang ada di Kendal. Nah, saya mau ke Gus Samsul nih. Gus, tadi kan UMKM sedang dipersiapkan untuk menuju platform. Nah, jika ya ternyata anggap aja 2021 kita memang harus survive ya dengan kondisi pandemi. Nah, apakah penjualannya akan online saja atau tetap melakukan penjualan offline? Misalkan ternyata integrasinya selesai, terus habis itu tadi virtual
produknya ya, virtual produknya udah, virtual marketnya juga udah selesai. Nah, jikalau sudah terintegrasi, bagaimana dengan penjualannya supaya tetap berproduksi dan tetap ini kan bisa menghasilkan pendapatan juga bagi pesantren? Ya, jadi yang kita bangun terkait dengan digital market tadi, kita kan sudah punya loyalis sebenarnya. Tinggal nyupot sedikit aja, itu sudah luar biasa jalan. Jadi terkait dengan kepercayaan, terkait dengan komitmen, mereka sudah bagus. Kalau misalkan nanti dari kebijakan kabupaten, dari bupati punya kebijakan seperti tadi, ya, tinggal nyentuh sedikit aja sudah jalan, Pak. Itu. Kuncinya adalah support. Iya. Kolaborasi ya, kolaborasi semuanya harus saling berkolaborasi. Bahasa saya itu ada sebuah pernikahan massal antara pemerintah kabupaten, kemudian pelaku UMKM, kemudian pengusaha, tentu tidak lepas dari dana juga. Ya, seperti Nur Samba ini contohnya kan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang rukun nikah itu kan ada 5, Mbak ya. Ya kan, ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada 2 orang saksi, ada ijab kabul. Nah, ada mahar ya mahal. Ya maharnya itu ya finance itu kan. Nah, UMKM para pelaku itu ya calon suami istri itu. Nah, kalau bupati itu wali kan. Ketika wali mengiyakan, oke, jalan UMKM, kebijakannya begini, sudah jalan. Itulah kita sebagai happy trend yang mengijabkan aja kan. Tinggal ngijabkan, mobil itu jalan, UMKM dikendal. Mensahkan suami istri pasti UMKM-nya jalan. Oke, nah kemudian gini, Mas Diko nih, upaya apa aja yang akan dilakukan untuk pengembangan UMKM di Kendal? Nah, yang sekarang kondisinya begini, kemudian rencana ke depannya gimana nih Mas Diko? Jadi ada beberapa hal. Yang pertama tadi digital platform itu yang kita akan siapkan di mall pelayanan publik. Ini akan menjadi satu solusi untuk pengembangan UMKM yang ada di Kendal. Dan kedua tadi saya sampaikan juga kita akan siapkan Creative Hub. Nah, ini untuk mereka bisa berkembang juga secara branding positioning mereka agar lebih baik lagi. Ke depan yang tadi saya sampaikan di masa pandemi ini saya merasa tertantang itu justru kita mempersiapkan infrastruktur untuk mereka. Nah, ini terintegrasi dengan pariwisata. Jadi kita lagi membuat beberapa gagasan terkait sports tourism yang nanti akan berakhir di tempat pariwisata dan di sana infrastruktur untuk UMKM-nya akan kita siapkan. Gitu. Jadi ini masuk ke One Product One Village One Product saya, program saya itu, dan rencananya jadi setiap desa itu ada satu desa wisata yang menjadi destinasi wisata yang akan disiapkan juga infrastrukturnya untuk UMKM mereka bisa berkreasi di sana. Dan tentunya kita akan integrasikan juga dengan mungkin trek sepeda atau mungkin trek jogging atau mungkin aktivitas olahraga yang lainnya yang kita bisa kembangkan untuk menjadi sports tourism yang ada di Kendal. Dan semoga kemarin saya juga sudah sempat ketemu dengan Pak Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga, saya sudah sampaikan bahwa saya minta tolong kalau bisa di Kendal ini ada 1 event atau 2 event nasional terkait dengan sports tourism gitu. Jadi harapannya kalau ini sudah bisa kita lakukan di Kendal, UMKM di Kendal akan lebih baik lagi. Oke, semangat Kendal. Kemudian yang terakhir nih, saran bagi UMKM Kendal supaya tetap kreatif, handal dan siap menjalankan kegiatan, dan saran juga untuk Happy Trend supaya makin maju ya Pak, makin cepat prosesnya. Jadi pesantren itu segera melakukan produksi atau kolaborasi antar pesantren. Tentunya yang pertama kita tidak boleh puas dengan diri kita sendiri. Kita harus bisa memaksimalkan kualitas dan branding agar UMKM Kendal ini bisa memiliki pasar yang luas. Yang kedua, kita harus maksimalkan utilisasi teknologi dengan memasarkan secara online. Yang tadi kita sudah sampaikan, kita membuat shifting mindset dari offline menjadi online. Yang ketiga, tadi saya sampaikan dengan CHSE. Ini juga menjadi satu terobosan di masa pandemi ini agar UMKM bisa tetap berkarya. Oke. Sedikit soal tadi kan masih UMKM ya. Nah, kemudian dengan pariwisata, apakah ada rencana pengembangan pariwisata nih di Kabupaten Kendal? Iya, tadi udah beberapa. Jadi kemarin setelah di masa transisi, saya dengan dinas terkait sudah mengunjungi beberapa potensi pariwisata yang ada di Kendal, sangat banyak sekali.
kita punya wisata bahari, kita punya garis pantai terpanjang di Jawa Tengah, kita punya beberapa pantai yang hari ini sudah terdevelop dengan baik. Perlu sentuhan-sentuhan dikit agar mereka bisa berkembang lebih baik lagi. Contohnya di Kaliungu kita ada Pantai Ngebum, terus di Cepiring ada Pantai Kemangi. Cepiring ya, Gus ya? Nah, Pantai Kemangi, terus Kangkung. Pantai Kemangi. Terus kita juga ada beberapa pantai yang memiliki potensi bagus di Kendal yang bisa menjadi wisata bahari. Di Kaliungu tadi disampaikan juga kita punya banyak pondok pesantren, kita bisa jadikan wisata religi, dan di atas bisa jadi wisata agro gitu. Jadi di atas ini kan sangat bagus sekali dengan pemandangannya, lokasinya sangat strategis dengan ibu kota Jawa Tengah, kota Semarang. Dan ini tinggal gimana caranya infrastrukturnya kita siapkan dengan baik. Kita berkolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi maupun dengan swasta, dengan tujuan kalau saya gimana caranya pariwisata di Kendal ini bisa terkonsep dengan baik agar UMKM-nya bisa berkembang dengan baik juga. Oke, baik. Terima kasih Mas Diko atas waktunya. Terima kasih Gus Samsul atas waktunya. Lancar terus, semoga acara pelantikannya lancar. Amin. Dan semua program kerjanya bisa terlaksana, khususnya UMKM dan pariwisata ya Gus ya. Lancar juga ya Pitrannya ya Gus ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di Jovi Talk selanjutnya.